Selamat pagi, saudaraku. Tuhan itu mengincar hatimu dan hatiku, saudaraku. Dia sangat mengincar itu dan Tuhan sangat menginginkan hatimu dan hatiku. Di satu sisi lagi Tuhan menginginkan cintamu dan cintaku yang boleh saya katakan bulat, cinta yang klimaks. Karena apapun yang kita berikan selain hati dan cinta kita itu terbatas. Tapi kalau hati kita dan cinta kita bisa tidak terbatas. Waktu kita terbatas kalau diberikan ke Tuhan. Uang juga, tenaga juga. Maka benar kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:31 yang berkata, jika engkau makan atau minum atau lakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Allah. Berarti saudaraku, apapun yang kita lakukan dalam gerak-gerik hidup kita sepanjang hari, sepanjang hidup, orang sekitar kita itu melihat kita, pasangan kita, anak-anak kita, teman, sahabat, keluarga, semuanya, orang tua, semuanya, tetangga kita, semuanya melihat hidup kita. Artinya begini, hidup kita itu harus hidup yang membuat Tuhan itu dimuliakan melalui hidup kita. Jadi Tuhan itu benar-benar ditampilkan dalam hidup kita. Bukan kita mempermalukan Tuhan dalam kelakuan hidup kita. Itu saudaraku. Maka dari sikap perbuatan kita, buatlah orang bisa menemukan dan mengenali Allah yang kita sembah itu pribadi yang mulia. Maka kau harus memiliki sifat-sifat Allah. Supaya melalui hidup kita, Allah yang tidak dikenal oleh orang lain di luar sana, mengenal melalui hidup kita bahwa Allah itu adalah Allah yang agung, Allah yang terhormat dalam kelakuan hidup kita. Maka kita tidak bisa menikmati Tuhan sebagai kepuasan kalau kita tidak memuliakan Dia, saudaraku. Dari bangun pagi kita buka mata sampai segala sarana yang Tuhan sediakan dalam sepanjang hari hidup itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan membawa engkau dan saya ke situasi-situasi yang normal, situasi-situasi yang sulit, yang ekstrim, itu akan membuat seharusnya, saudaraku, di dalam segala situasi itu kita bisa melihat Allah. Semakin jelas menemukan Dia, apalagi dalam situasi yang ekstrim. Kita semakin mudah untuk melihat, semakin jelas nampak Allah kita dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ketika kita dijahati orang, ketika kita dizolimi orang, ketika kita difitnah orang, ketika engkau di banyak hal lah, saudaraku, dalam hidup hari-hari itu kita nggak bisa kontrol lingkungan sekitar, betul nggak? Betul nggak? Pasti ada aja orang yang tidak menyukaimu. Ada orang yang mematikanmu di sosial media, dimanapun ada, saudaraku. Tapi engkau tetap membuat Tuhan dimuliakan dalam hidupmu melalui responmu ketika ada orang-orang yang begitu sama kamu. Nah, itu yang dicari Tuhan, saudaraku. Ini ciri orang yang menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Rela disembelih untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Selama ini kalau kita berbicara soal menyerahkan diri ke Tuhan, orientasinya kita berpikir jadi orang yang kerja di gereja, ya kan? Bukan, saudaraku. Menyerahkan diri ke Tuhan itu artinya merelakan dirinya jadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Begitu, saudaraku. Jadi dalam hari-hari hidup, seperti Alkitab berkata, orang ini memancarkan kemuliaan Allah. Allah yang tidak kelihatan dipancarkan, diperagakan dalam hidup orang ini seperti Yesus hidup pada waktu 2000 tahun yang lalu mengenakan tubuh daging.
Jadi ketika Yesus naik ke surga, ia menyerahkan tugas penyelamatan itu ke kita. Berarti kita penerusnya, mau tidak mau kita harus hidup seperti Yesus hidup, menjadi bait Roh Kudus, memancarkan kemuliaan Allah. Kita pun harus menjadi bait Roh Kudus yang harus memancarkan kemuliaan Allah. Kita tidak boleh memancarkan yang lain, karena tidak ada yang lain yang berhak dipancarkan dalam hidup kita. Maka kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita tidak boleh mengotori tubuh ini dengan dosa sekecil dan sehalus apapun, saudaraku. Maka kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, segala keputusan, segala tindakan. Amin, saudaraku. Di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum waktu kita habis ya, dan kita kehabisan kesempatan untuk memuliakan Allah, ayo kita berubah mulai hari ini. Saya mau mengajak dengan kasih, kita mulai berubah yuk hari ini. Karena hanya orang yang memuliakan Allah sejak dia hidup di bumi ini yang akan diperkenankan memuliakan Allah suatu hari di kekekalan. Kalau hari ini kita gagal, sampai mati kita gagal memuliakan Allah di bumi ini, maka kita tidak akan pernah memuliakan Allah di kekekalan. Karena Tuhan tidak akan membawa masuk orang-orang yang tidak memuliakan Allah semenjak dia hidup. Dan Tuhan tidak akan pernah membawa masuk orang-orang yang mencari kesenangannya sendiri, mencari kepuasan dari dunia. Tidak akan diperbolehkan masuk, saudaraku. 1 Korintus 6 ayat 12 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Segala sesuatu halal artinya tidak salah juga. Namun berguna apa enggak? Berguna untuk apa? Kalau kita kaitkan dengan ayat 19-20, berguna untuk memuliakan Allah apa enggak? Kau boleh lakukan apapun halal, tapi itu memuliakan Allah enggak? Enggak salah punya hobi ini itu, enggak salah punya kesenangan ini itu, tapi kita tidak mau diperhamba. Berguna tidaknya diukur dari apakah ini menyenangkan Tuhan enggak ya? Memuliakan Tuhan enggak ya? Ingat saudaraku, Tuhan tidak memaksa dirimu dan diriku. Kalau kita masih mau-maunya kita sendiri, ya enggak apa-apa. Tuhan enggak paksa. Hal ini yang sebetulnya mengerikan, menjadi pengikut Kristus itu yang mengerikan di situ. Kekristenan itu nggak bisa nggak bisa dianggap gampangan murahan, saudaraku. Tuhan itu lembut. Yes, dia tidak memaksa. Yes, betul. Dia penuh kasih. Oh ya, betul. Tetapi dia mencatat segala sesuatunya. Dan di pengadilannya nanti semua akan dibukakan. Dan ingat saudaraku, dia tidak memaksa kita melakukan apa yang menyenangkan dia. Tetapi sudah seharusnya diri kita sendiri memaksa diri kita untuk melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Karena tidak ada yang kita miliki suatu hari nanti. Di kekekalan hanya Tuhan saja. Maka senangkan dia selagi ada waktu. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.